Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Graham Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu baik, sehat, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadinya ini aku baru balik dari kantor ya teman-teman ya, baru sampai rumah ya. Jadinya aku seperti biasa bikin satu video monolog, abis itu aku mau mandi, makan malam dan santai-santai gitu ya teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini teman-teman. Jadi aku kepikir gitu ya, nanti kan bulan ini kan terakhir ya, aku kerja di kantor aku gitu ya. Jadinya nanti akhir bulan ini untuk merayakan perpisahan gitu, aku sama teman-teman kantor mau mengadakan camping gitu teman-teman. Ya camping, jadi daerahnya kita udah tentuin gitu ya di Jawa Barat gitu ya, camping di Jawa Barat gitu. Iya, jadi aku pikir aku coba mau kasih tips camping gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadinya gini teman-teman ya, aku adalah seorang yang suka alam ya teman-teman ya. Jadi aku suka banget yang namanya camping, hiking gitu ya, ke hutan, ke gunung ya, ke goa, ke mana-mana gitu. Pokoknya intinya yang hutan-hutan gitu, aku intinya yang alam-alam gitu, aku suka gitu ya. Memang udah hobi dari kecil gitu ya teman-teman ya. Iya, jadinya gini teman-teman, aku mau kasih tips gitu ya, kalau kita camping gitu ya. Nah, campingnya tipsnya ini adalah tipsnya kayak bisa untuk mengatasi mistis juga, atau bisa juga yang logika-logika aja, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita camping itu udah pasti kita ke tempat alam gitu ya, bisa tempatnya gunung ya. Tapi ini kita bicaranya adalah camping yang benar-benar camping lepas gitu ya teman-teman ya. Jadi kan sekarang kan banyak ya, ada resort yang menyediakan camping gitu ya, tapi dia sebenarnya dekat dengan resort gitu loh. Nah itu kita nggak hitung ya, karena itu kan udah settingan manusia ya. Nah ini kita bicaranya adalah kita ke camping yang benar-benar camping lepas gitu ya, yang benar-benar ke alam, ke hutan, ke gunung, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini teman-teman, ada satu hal yang teman-teman mesti tahu ya. Ini aku sebagai seorang indigo bersaksi ya, sesuai dengan penglihatan, pengalaman dan keyakinan aku selama aku hidup ya, udah mau 40 tahun ya teman-teman ya. Jadi hutan pegunungan ya, atau hutan pegunungan itu adalah tempat yang paling banyak hantunya di bumi gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kayak maksudnya banyak sekali gitu ya, ada penampakan, hantu, segala macem gitu ya, itu di hutan paling banyak teman-teman ya. Nggak ada tempat yang ngalahin itu gitu loh. Mau teman-teman bilang ada tempat atau rumah yang angker, super angker gitu ya, atau ada bangunan yang super angker atau apa ya, tapi aku pastikan tetap yang paling banyak itu adalah di tempat yang namanya alam ya, atau hutan gunung gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman, poin pertama yang teman-teman mesti perhatikan adalah kalau lagi main-main ke hutan gitu ya, apalagi hutan yang jauh dari pemukiman ya, yang hutannya masih asri begitu ya, yang banyak pohon-pohon tua yang besar-besar gitu ya, itu yang mesti dijaga adalah sikap ya, etika, sikap gitu ya. Jadi itu paling penting teman-teman ya. Jadi dilarang yang namanya kayak melakukan hal-hal asusila, itu paling penting ya teman-teman ya. Itu dilarang ya. Meskipun teman-teman udah suami istri pun itu aku bilang itu dilarang lah melakukan hal seperti itu di hutan gitu ya, atau di gunung ya, atau di alam gitu ya. Itu jangan gitu ya, kalau bisa jangan teman-teman ya. Meskipun sudah resmi, sudah suami istri pun jangan gitu ya. Nah yang kedua itu adalah, yang harus dilakukan adalah bersikaplah atau jangan berkata-kata kotor ya. Jangan melakukan kayak membuat pikiran yang bisa menimbulkan amarah, emosi gitu ya, marah gitu. Nah itu jangan teman-teman ya. Juga jangan ada pikiran untuk meremehkan gitu ya, kayak misalnya meremehkan apa gitu ya, kayak pokoknya intinya kesannya meremehkan lah gitu. Nah itu jangan dilakukan ya teman-teman ya. Udah itu aja sebenarnya yang mesti dilakukan gitu. Terus teman-teman mungkin bertanya, kalau pipis mau pipis sembarangan gimana? Nah itu kalau pipis itu sebenarnya kita nggak perlu izin segala macam, nggak perlu teman-teman ya, karena itu memang tidak ada efek juga gitu ya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau pipis gitu misalnya ya, nah itu pipisnya itu jangan ke tempat yang kayak misalnya percis di bawah pohon besar gitu. Nah itu kalau bisa jangan. Kalau misalnya mau pun teman-teman boleh lewatin tempat itu dulu gitu, lewatin dulu gitu. Jadi teman-teman misalnya udah tentukan mau pipis di titik ini gitu ya, teman-teman lewatin dulu sekali, 2 kali lah gitu, putar aja gitu. Nah lewatin, abis itu baru pipis gitu. Jadi biasanya kalau aura kita terang atau cenderung terang, itu ketika kita melewati itu, kalau memang ada penampakan, ada sosok di tempat yang kita mau pipis itu, dia akan menghilang, dia pindah, dia menghilang gitu loh. Nah jadinya jadinya aman gitu. Intinya kita nggak melakukan pipis
pipis kena atau gimana gitu, enggak gitu teman-teman ya. Jadinya tapi kalau aura teman-teman lagi gelap atau apa itu teman-teman ke situ dia tetap ada di situ, jadi bisa juga kena. Biasanya kalau misalnya kena seperti itu ya, jadi gini loh teman-teman, aku cuma mau bilang gitu ya, teman-teman mau kayak izin atau apa gitu, itu sebenarnya tidak ada efek teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bicara dalam hati ya, dengan niat ya, dalam berbicara saja dalam hati gitu ya, dari hati gitu ya, benar-benar ikhlas ya. Jadi bilang aja kayak bicara saja dalam hati, kayak bilang atau bilang permisi atau apa gitu. Tapi maksudnya yang benar-benar tulus gitu ya. Nah itu boleh dilakukan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi intinya misalnya kalau aura teman-teman gelap, makanya aku bilang kalau ke hutan, ke main ke apa itu peliharalah aura yang baik ya, yang terang begitu ya. Jangan ada emosi marah atau dengki atau apa gitu. Jangan teman-teman ya. Jadinya kalau misalnya memang gelap itu dan kena kencing, kena pipisnya atau apanya gitu, entah teman-teman paling akan ditabrakin aura gitu. Jadi ujung-ujungnya teman-teman paling nanti akan kayak nggak enak badan, jadi apa gitu. Jadi seperti itu, biasanya seperti itu teman-teman ya. Jadi ilustrasi kayak di kerjaan hantu sampai gimana-gimana ditakut-takutin atau apa itu sebenarnya di dunia nyata itu nggak terjadi gitu teman-teman ya. Atau mungkin bisa terjadi pun mungkin jarang sekali gitu ya. Jadinya anggap aja tidak bisa terjadi, kira-kira seperti itu ya, yang kayak di film-film ya, yang sampai hantunya bikin kita mencekik kita sampai meninggal gitu atau gimana lah gitu ya, itu nggak terjadi di dunia nyata gitu loh teman-teman. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau hantu itu membuat jebakan supaya kita jatuh atau apa, itu bisa ya teman-teman ya. Makanya peliharalah aura yang terang gitu ya, yang baik ya, jadilah orang yang baik, kira-kira seperti itu. Jadi itu yang perlu dipikirkan gitu teman-teman. Nah kalau udah, kita kalau camping kan ya udah seperti biasa kan, kita biasa kan jalan dulu ya, jalan segala macem gitu kan. Nah habis itu kita udah di mana, udah di tengah hutan atau di atas gunung atau di mana, baru kita buka camping. Terus biasanya kita nyalain api unggun gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi ada juga camping yang nggak pakai api unggun juga ada gitu ya. Nah jadi kalau waktu buka camping itu usahakan teman-teman itu jangan di bawah pohon ya. Jadi kalau bisa di langit, di atas camping, di atasnya itu bersih gitu ya. Jadi tidak ada ranting pohon atau ada di bawah pohon lebat atau apa gitu, jangan gitu ya. Itu karena pertama begini, kalau misalnya di bawah pohon lebat atau apa, di atas ada ranting-ranting atau apa, itu takutnya nanti ada binatang atau apa gitu yang jatuh ke atap dari tenda kita gitu. Takutnya seperti itu. Biasanya ada ular atau ada laba-laba ya. Ya kita takutin sebenarnya cuma binatang itu ya. Sebenarnya yang bahaya itu ada dua ya, ular dan laba-laba ya. Memang ada beberapa laba-laba tuh yang benar-benar ada racun gitu loh, yang benar-benar bahaya gitu teman-teman ya. Terus ular udah pasti dia kalau ada racun dia bahaya, biasanya pasti ada racunnya gitu. Nah itu kita hindarin itu sebenarnya gitu loh. Jadinya hindarinlah ya tempat-tempat seperti itu. Nah biasanya di pohon-pohon besar yang banyak rantingnya itu juga ada penampakan. Jadi kita usahakan jauh saja dari penampakan itu gitu. Jadi intinya itu walaupun banyak penampakan di hutan, banyak hantunya atau banyak makhluk halusnya, itu tetap mereka tidak mengganggu. Pada umumnya mereka tidak mengganggu, asalkan kita juga sopan gitu ya, dengan niat yang baik gitu, yang gak aneh-aneh. Ya jadi seperti biasa aja. Kalau orang biasa itu, orang yang biasa buka indigo gitu ya, dia biasa aja gitu loh, happy aja. Camping happy segala macam tanpa ada apa-apa, biasanya seperti itu, normalnya seperti itu teman-teman ya. Jadinya seperti itu. Nah ya jauh begitu ya. Terus kedua, kalau misalnya kalau bisa itu ada teman aja, jadi satu camp itu kalau bisa mungkin minimal 2 orang gitu ya, satu tenda begitu. Nah kalau mau teman-teman boleh sebaring garam tuh di sekitar aja gitu loh. Jadi teman-teman boleh sebarin garam di sekitar tenda ya. Itu tujuannya supaya bisa menjauhkan diri dari seperti ular gitu ya, seperti ular atau binatang-binatang apa gitu. Nah atau juga bisa menjauhi dari misalnya kalau ada penampakan atau hantu yang mau mendekat, kira-kira seperti itu. Meskipun itu jarang terjadi ya teman-teman ya. Nah boleh seperti itu. Nah terus kalau misalnya misalnya teman-teman udah kayak
udah kayak bermalam lah, maksudnya sudah lewatin semalam begitu ya. Ke pagi kan kan biasanya tenda itu dia tutup pakai sleting begitu ya. Nah itu waktu teman-teman mau buka sletingnya pertama kali yang pagi-pagi itu, yang setelah udah lewatin malam, pas buka sletingnya itu jangan langsung keluar ya, tapi buka dulu, biarin dulu sebentar, coba lihat gitu ya. Takutnya ada ular pas di atasnya itu, atau ada apa gitu. Jadi udah buka nggak usah keluar dulu gitu loh. Tunggu sebentar, abis itu kalau kira-kira udah oke, teman-teman keluarnya jangan pelan-pelan, langsung keluar cus gitu, keluar gitu loh. Langsung keluar gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pun bisa bisa aman lah gitu. Jadi jangan pelan-pelan keluarnya, langsung cus keluar aja gitu. Nah itu yang bisa aku kasih tahu gitu loh. Terus kalau misalnya di dalam tenda itu ya ada musik aja teman-teman, ada musik slow aja. Yang penting nggak sunyi gitu loh. Kalau misalnya di dalam tenda itu posisi kayak misalnya malam atau apa itu ada suara aneh-aneh, itu udah biasa teman-teman ya. Karena memang itu adalah bisa aktivitas alam, bisa aktivitas mistis ya. Jadi seperti teman-teman mungkin bisa berasa ya, seperti kayak ada gerakan-gerakan kaki gitu ya, tuk, 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 gitu, atau ada kayak batu, ada orang kayak ada sesuatu yang terlempar-lempar gitu ya, kayak batu atau apa gitu ya, atau mungkin ada bunyi aneh-aneh atau apa. Nah itu udah biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman slow aja, nggak usah takut, nggak usah apa, itu udah biasa teman-teman ya. Pasti mengalami ya, setiap orang yang camping itu di hutan yang benar-benar hutan begitu ya, yang bukan resort itu ya, yang hutan begitu, itu pasti mengalami ya, pasti ada rasa ya, kayaknya ada bunyi aneh gitu yang nggak bener, bunyi aneh yang harusnya nggak ada gitu. Itu udah biasa, jadi nggak usah takut ya teman-teman. Nyalakan musik slow aja gitu, ada musik, yang penting nggak sunyi, udah aman itu teman-teman ya. Tentu dengan adanya musik itu pasti mengundang binatang begitu ya. Nah kita kan bicara binatangnya itu yang bisa datang itu yang dengan musik atau kita berisik itu adalah misalnya binatang yang udah gede besar begitu ya, kayak misalnya harimau atau beruang atau apa. Nah itu sayangnya di Indonesia sih selama ini aku belum pernah ketemu ya teman-teman ya. Mungkin aku juga campingnya di Pulau Jawa aja sih, aku belum pernah ketemu teman-teman ya. Pulau Jawa, Pulau Sumatera gitu ya, jujur aja belum pernah ketemu ya yang namanya kayak beruang, harimau, atau binatang-binatang besar yang ganas ya, atau jaguar atau apalah gitu ya, leopard atau apa gitu. Itu aku belum pernah ketemu sih teman-teman. Justru yang paling banyak ketemu itu adalah justru yang binatang yang kecil-kecil ya, seperti laba-laba yang aneh-aneh gitu, yang serem-serem, atau ular gitu ya. Jadi kalau untuk binatang yang kayak gitu sih nggak ada sih. Tentu kalau teman-teman menyalakan musik, ada kebisingan, tentu mengundang binatang-binatang yang besar itu pasti. Tapi berdasarkan pengalaman aku, dan aku yakin memang ini ya agak kemungkinan kecil lah ya ada binatang kayak gitu di hutan kita gitu ya, di Indonesia gitu ya, apalagi di Pulau Jawa atau Sumatera mungkin ya teman-teman ya. Kalau yang lain aku nggak tahu, tapi intinya dengan musik yang kecil itu bisa meminimalisir gangguan mistis yang mungkin terjadi ke teman-teman gitu. Intinya jangan sunyi gitu ya, paling seperti itu teman-teman jadinya. Terus kalau posisi tenda itu, kalau bisa tendanya itu saling melihat begitu ya. Jadi misalnya kalau ada 5 tendanya dibikin kayak bentuk segitiga melingkar gitu, kira-kira seperti itu gitu loh. Kalau bisa jangan terlalu jauh dari, misalnya kalau ada api unggun, jangan terlalu jauh dari api unggun juga gitu. Paling seperti itu aja sih teman-teman dari pengalaman yang pernah aku jalanin gitu ya. Nggak pernah ada yang gimana-gimana sih. Bener-bener nggak pernah ada sih. Memang ada ya gangguan-gangguan, aku pernah lihat ya, kayak ada sosok-sosok yang penampakan di hutan ya, itu dia ada yang lempar-lempar batu atau apa ke tenda orang gitu ya, tenda temen aku gitu. Tapi tetap nggak sampai gimana-gimana sih teman-teman. Itu memang udah umum lah ya teman-teman ya. Teman-teman kalau yang sering camping atau apa, apalagi lagi hujan ya, lagi hujan lebat atau apa, itu pasti ada bunyi-bunyi distorsi gitu ya. Bunyi distorsi itu bisa jadi bunyi yang mistis, juga bisa jadi bunyi alam aja gitu loh. Tapi intinya teman-teman nggak usah takut, itu hal umum ya, hal biasa gitu ya. Dari pengalaman hidup aku itu hal biasa, dan memang bisa ada gangguan mistisnya gitu. Jadi tapi bukan hal yang benar-benar perlu ditakuti atau apa gitu, enggak ya. Kalau bisa semuanya itu ada di dalam tenda gitu aja ya teman-teman ya. Jangan ada yang di luar, jadi nggak perlu lah ada yang kayak patroli di luar sendiri gitu, nggak usah gitu teman-teman ya. Patroli di luar sendiri itu ditakutkan ada binatang aja gitu ya. Terus kedua juga ada kayak misalnya kalau orang itu auranya gelap dan lagi
apa ya, intinya tuh kayak lagi keliat atau apa gitu ya. Nah itu bisa ada hantu yang bikin jebakan untuk kita gitu loh. Teman-teman mungkin kebayang ya, kayak misalnya di film ya, ada hantu yang kayak bikin kita penasaran mau ikutin dia terus gitu loh. Akhirnya kita digiring kemana gitu, ke semakin dalam di hutan ya, atau kita digiring ke tebing atau kemana, akhirnya kita jatuh atau kita kepleset atau kita apa, atau kita digigit binatang akibat dari itu. Intinya mencelakakan kita itu bisa terjadi, dan itu nyata ya teman-teman ya, itu benar gitu ya. Jadi apa yang diilustrasikan di film itu benar ya. Aku sebagai seorang indigo bersaksi itu kebenaran gitu ya. Memang bisa seperti itu, makanya nggak perlu lah ya kayak ada jaga-jaga patroli malam gitu, nggak usah lah teman-teman ya. Tapi dengan harapan kita menganggap itu tidak ada gangguan orang jahat ya teman-teman ya. Kalau udah gangguan orang jahat udah susah itu ya. Misalnya kayak ada penjahat, pembunuh gitu ya, kayak memang pengen mencuri atau pengen membunuh orang di dalam hutan, wah itu udah susah ya teman-teman ya. Itu memang udah di luar konteks dari pembahasan aku ini gitu ya. Tapi aku percaya hutan di Indonesia atau di hutan di Jawa gitu ya, enggak lah ya ada orang bunuh-bunuhan di hutan, dalam hutan gitu, mungkin nggak ada lah. Tapi tetap kita berjaga-jaga boleh lah gitu ya teman-teman. Makanya tenda itu jangan terlalu jauh ya, jarak-jarak antar tendanya itu nggak usah terlalu jauh gitu. Paling gitu aja sih teman-teman untuk video monolog kali ini gitu. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Semoga nggak terlalu panjang ya, tapi juga udah lumayan sih ya. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih loh udah disupport terus teman-teman ya. Sampai jumpa lagi teman-teman, terima kasih.